Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Banyak orang pintar untuk memulai sebuah perbincangan, ya, tetapi tidak semuanya menjadi master meng-closing atau membuat perbincangan itu closing sale. Bagaimana caranya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak program yang super dibutuhkan dan super keren bersama dengan sosok yang juga super keren. Langsung saja kita panggil pemilik panggungnya, James Gui. Thank you, Ola. Selamat pagi, Ola. Fantastic. Thank you. Hari ini saya pemilik panggung. Thank you. Dan selamat pagi juga Smart Listener. Senang sekali. Thank you ya. Anda sudah luangkan waktu hadir untuk Smart Business Talk pagi ini. Oke, Pak James, gimana kabarnya, Pak? Baik sekali, Ola. How are you? I'm good. Very good. Bagaimana? Kalau ketemu Pak James itu selalu bersemangat gitu. Harus dong. Apalagi nih gitu. Bagaimana dengan persiapan pertemuan kita, Ola? Oh iya, pertemuan kita tanggal 23 Juni ya. Nah, itu nanti juga yang kita mau bagikan kabarnya nih di ruang kita sambil ngobrol ya Pak James ya. Yes. Siap-siap aja buat Smart Listener, karena buat Anda yang daftar di ruang ini, di jam kita ini bersama dengan Pak James, itu akan mendapatkan buku dari Pak James. Buku terbarunya Pak James ya. Nanti kita kasih lihat bukunya ya. Saya sudah siapkan. Siap, baik. Pak James, ngomong-ngomong soal how to master closing the sale. Nah, ini kan persoalan banyak kalangan sales, marketing, dan sebagainya lah begitu ya. Pokoknya tenaga penjual tuh selalu PR di bagian ini. Di depan ngobrol-ngobrolnya udah panjang banget, udah jagoan memulai perbincangannya. Tapi bikin closingnya ini nih, Pak James setengah mati gitu ya. Mungkin Pak James bisa ini dulu, bantu kami untuk bisa mendefinisikan gitu ya, apa sebenarnya hal-hal yang sering kali membuat kita terbuai dan lupa dan akhirnya nggak bisa nih gitu ya membuat perbincangan atau obrolan itu menjadi closing. Pokoknya ngalor ngidul kemana-mana begitu. Faktornya itu apa sih? Ragu-ragu, takut ya, bekeweh begitu kan? Apa Pak? Silakan Pak James. Yes, Smart Listeners, closing the sale ya, namanya closing alias menutup order ya. Sebenarnya itu istilah English di Indonesia kan nggak ada ya istilah menutup order ya. Oke ya. Yang ada meminta order, betul ya. Ya, asking for the order ya. Oke. Nah, beberapa kesalahan ya Olah. Satu adalah karena namanya menutup order, meminta order ya. Banyak orang sales salah persepsi bahwa minta order itu di ujung, di bagian terakhir, setelah kita sudah presentasi, setelah kita sudah jelaskan, setelah kita sudah atasi satu persatu keberatan dan penolakan, akhirnya ujung-ujung kita minta order. Ya, itu kesalahan pertama, salah persepsi bahwa permintaan order itu dilakukan di bagian terakhir. Oke. Dan kedua, karena bagian terakhir, maka itu dianggap sebagai puncak acara, puncak flow-nya ya. Dan salah satu alasan kenapa ditundakan sampai terakhir adalah takut kalau minta order customer bilang tidak, wah ini udah fatal, udah habis nih. Maka dari itu tunggulah sampai ujung-ujung. Gitu loh. Oke ya. Jadi satu alasan takut ditolak, maka tunggu sampai ujung-ujung juga. Ya, satu salah persepsi, kedua takut ditolak, maka tunggu di ujung-ujung. Dan ketiga adalah cara minta ordernya salah. Oke, cara minta ordernya salah. Jadi ini adalah tiga alasan ya kenapa tiga kesalahan yang suka dilakukan oleh orang sales. Dan oleh karena mereka lakukan tiga kesalahan ini, maka kecil sekali rasio untuk dapatkan order. Ya, kecil sekali. Akibatnya, customer bilang, saya pikir-pikir, ya, you hubungi saya minggu depan. Nah, setelah itu udahlah, lenyap, nggak bisa kejar lagi. Ya. Kalau sudah bilang, ya minggu depan lihat-lihat dulu, biasanya sales sudah agak lemes tuh Pak James. Ya, sudah lemes. Dan tanpa dia sadari, yang bikin dia sampai di situasi ini adalah sebenarnya kesalahan sendiri yang dia tidak sadar.
Oke. Baik. Pak James, nah bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi master ya closing the sales ini harus dimulainya dari apa? Banyak yang mengatakan lagi-lagi gitu ya, selalu alasannya adalah saya itu tidak pandai bicara, Pak James. Saya tidak piawai berkata-kata begitu. Nah, apa tanggapan Pak James dalam hal ini? Apakah ini persoalannya juga ada di persoalan kita nggak pandai berkata-kata atau nggak pandai bicara, Pak James? Kalau sudah sadar nggak pandai bicara, belajarlah tekniknya. Kalau sudah tidak pandai bicara, nggak punya teknik, lebih fatal lagi kan ya. Jadi kalau tidak pandai bicara pakai tekniknya. Kalau kadang-kadang juga terlalu pintar bicara, ngomong terus berputar-putar tapi nggak minta order, ya itu pun juga salah ya. Atau terlalu pintar bicara tapi cara minta ordernya salah, juga jawabannya akan kurang pas ya dari customer ya. Jadi ya salah satu alasan adalah kurang pintar bicara. Tapi kalau kita sudah bisa menjelaskan, kita sudah presentasi, mestinya bisa closing. Kalau tekniknya tepat. Oke. Nah, seperti apa sih tekniknya? Selepas jeda ya, beberapa informasi berikut kita akan sampaikan. Takut kepotong nih, saya mau mulai bagaimana rahasianya, tapi nanti ya setelah jeda. Nah, tapi sebelum jeda, saya mau sampaikan kabar gembiranya di tanggal 23 Juni. Pertemuan kita ya, di Hotel Borobudur, Jakarta, Smart Listener. Kalau biasanya Anda ingin mengundang Pak James atau narasumber lainnya, begitu ya, itu Anda harus merogoh kocek puluhan juta ke kantor Anda, ya kan? Tapi kali ini untuk Anda semuanya, Anda cukup membayar atau cukup berinvestasi Rp500.000, Anda sudah makan bareng bersama dengan narasumber di Hotel Bintang 5 di Jakarta, ya, di Hotel Borobudur, Jakarta, ya. Bahkan kemudian Anda akan mendapatkan materi-materi menarik dari narasumber, plus bisa mingle, kemudian bisa networking bersama dengan listener yang lain dan juga para narasumber Smart FM. Deretan narasumber hadir di sana bersama-sama dengan kita semuanya. So untuk bisa mendapatkan informasinya ya, plus yang daftar pagi ini di ruangan Smart Business Talk bersama dengan Pak James selama jam ini berlangsung, Anda akan mendapatkan bonus buku dari Pak James ya. Yeay, Speak with Confidence. Bukunya keren banget ya. Silakan Anda bisa WhatsApp ke 0813 3250 3717. Saya ulang ya. 0813 3250 3717. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listeners, setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinarmas Land dan Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection, yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu Cluster Canade. Klaster Canade sendiri adalah klaster terakhir di The Zora yang seluas 19 hektar dan merupakan ultimate cluster The Zora, didesain lebih fungsional namun tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high-quality. Dan klaster Canade ini, Smart Listeners, punya 3 tipe, yakni tipe 8, tipe 10, dan tipe 12, dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai, sehingga cocok sekali untuk menjadi rumah 3 generasi. Klaster Canade juga dilengkapi dengan fitur double volume ceiling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memiliki low emissivity glass, dapat mereduksi panas hingga 30%, dan pastinya lebih lebih sehat dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di Klaster Canade karena hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Silakan hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora di @thezorabsd atau kunjungi www.thezora.com dan Facebook The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet,
Saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge, business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang baru saja menyimak perbincangan kami ya bersama dengan Mr. James Gui. Kami ajak Anda pagi hari ini untuk membahas mengenai bahasan how to master closing the sale. Tapi sebelum kita melaju ngobrol lebih jauh lagi, kabar gembira ini tentu saya nggak boleh tahan-tahan ya. Pengennya saya harus ajakin Smart Listener. Nanti kalau nggak diajakin alasannya, kok saya nggak dikabarin sih kalau ada acara beginian gitu ya. Jadi setelah 2,5 tahun kita puasa, nggak ketemuan, nggak bikin acara offline, nah ini perdana kami mengajak Smart Listener ya, bahkan ketemu juga dengan berbagai stakeholder yang lainnya. Silahkan kami ajak Anda untuk bergabung dalam Smart Business Lunch Anniversary Edition. Kalau biasanya dalam Smart Business Lunch ketemu sama satu narasumber ya. Terakhir kita Smart Business Lunch di tahun 2020 itu bersama dengan Pak James Gui ya Pak ya? Ya. Itu tuh terakhir tuh 2020 tuh. Di bulan Februari saya ingat banget. Nah tapi kali ini deretan narasumbernya itu adalah narasumber Smart FM semuanya ya. Jadi ada lebih dari 30 orang akan hadir dalam acara ini dan Anda cukup investasi 500.000 rupiah saja, kemudian Anda sudah makan siang bareng sama kita, mingle sama semua narasumber, peserta-peserta yang lain, ada goodie bag ya, kemudian khusus yang daftar nih di jamnya Pak James Gui, Anda akan mendapatkan buku yang ditulis oleh Pak James. Ini adalah buku terbarunya Pak James Gui ya, bukunya bagus banget, Speak with Confidence ya. So, segera daftarkan diri Anda, kemudian Anda bisa juga dapat informasinya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Baik, Pak James, kita langsung mulai. How to master closing the sale, ya kan? Ini kan yang selalu ditunggu-tunggu. Rasanya kalau udah menguasai ini adalah setengah tahun ke depan ini bisa dikejar nih target-target closing semuanya gitu ya. Nah, apakah master ini untuk bisa menjadi master ini hanya segelintir orang atau ini semuanya orang bisa melakukannya atau bisa menjadi master kalau mereka mau dan belajar, Pak James? Silakan Pak James. Yes, sebenarnya setiap orang sales harus menguasai ya master ya, menguasai teknik closing, karena ujung-ujung tujuan dari setiap sales adalah untuk mendapatkan order, betul ya. Betul. Jadi kalau kita nggak menguasai teknik closing ya, nggak dapat order, untuk apa kita presentasi, untuk apa kita buka percakapan dengan customer ya, oke, atau calon customer. Oke, so poin pertama Smart Business adalah satu ya, Anda tidak akan dapat order di permintaan pertama. Betul kan ya? Jarang sekali. Oke, Ibu Ola, deal ya. Oke, deal langsung. Kan jarang terjadi. Pasti ada. Entar dulu, tunggu dulu. Pasti ada ini ya. Jadi, silakan catat rata-rata ini menurut Zig Ziglar dan dari pengalaman kita di lapangan juga.
permintaan pertama nggak pernah dapat nih, jarang sekali dapat ya. Permintaan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Bahkan Zig Ziglar bilang secara umum kita hanya akan dapat order, kita hanya akan dapat persetujuan dari customer setelah kita sudah minta order dari dia 7-8 kali. Oke, ke-8 kalinya atau ke-9 kalinya baru customer akan bilang ya sudahlah, okelah. Betul kan ya? Nah, teman smart listeners coba dengarkan ya. Customer jarang bilang, oke, siap, deal. Nggak jarang sesemangat itu. Biasanya dengan nada yang relatif pasrah ya. Ya udahlah, okelah, sudahlah ya boleh dah. Ya gitu. Nah, dia hanya akan dalam tanda petik sepasrah itu jika dia sudah ditanyakan pertanyaannya 7-8 kali, betul? Betul. Ya udahlah, oke deh. Ya, karena sudah diminta ordernya 7-8 kali. Berarti smart listeners, benar sih Zig Ziglar bilang harus minta 7-8 kali dengan entar dulu, tunggu deh, saya mau tanya ini. Entar dulu, bagaimana kalau entar dulu. Tapi saya ada setelah 7-8 kali baru ya udahlah, oke. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, ya, semua keraguan sudah dihapus sehingga ya udahlah, oke. Nah, kalau ke-7 kali baru dia katakan oke, berarti kesimpulannya dalam satu sales presentation kita harus minta order 7-8 kali. Dan tidak bisa dan tidak cukup sekali. Ya. Nah, bagaimana kita meminta order 7-8 kali kalau permintaan order itu di bagian terakhir? Betul kan? Jadi poin pertama adalah satu, siap-siap kalau minta order akan ditolak. Kedua, maka karena akan ditolak, Anda harus minta order 7-8 kali pada presentasi yang sama. Ya, maka dari itu permintaan order tidak boleh di bagian terakhir. Permintaan order itu harus berulang-ulang sambil berpresentasi. Jadi kapan momennya minta order nanti kita bahas, tapi poinnya adalah harus berulang-ulang. Nah, of course, kadang-kadang namanya orang sales ada permintaan order yang coba-coba dulu. Itu namanya trial close. Saya coba-coba, dia sudah siap belum? Tapi kayaknya dia belum siap deh. Coba dulu deh, gitu loh. Okay? Nah, trial close-nya adalah seperti ini. Ya, jadi Ibu Ola lebih suka yang warna biru atau warna hijau. Kalau Ibu Ola bilang warna hijau, itu sudah trial close kan, udah coba kan ya. Ibu Ola nanti bayar cash atau bayar kredit. Kayaknya cash deh. Itu kan semua sudah trial close tuh. Ya, ya gitu. Oke. Tapi untuk bisa sampai seperti yang tadi Pak James jelaskan, rasanya itu kepekaan tuh kan mesti kayak itu kayak natural gitu loh Pak James. Yeah. Kalau sudah bisa sampai seperti itu, kayak kita sudah dengan keluar dengan sendirinya. Yes. Tetapi persoalannya di lapangan seringkali ini yang saya perhatikan Pak James ya. Ini mau ngomong kelu banget gitu. Mungkin kalau bisa digambarkan itu ngomongnya sambil pegang ujung baju gitu. Iya. Nah, bisa kemudian sampai melekat demikian Pak James. Latihannya itu butuh berapa lama Pak James? Lamanya sama seperti orang main bulu tangkis. Berapa lama dia bisa mahir dalam main bulu tangkis, main gitar, berapa lama dia bisa jadi mahir main gitar, tergantung berapa intens latihannya kan. Semakin intens latihannya, semakin cepat mahirnya, oke? Nah, yang akan membantu dia lebih mahir adalah jika dikasih tahu kapan jeda-jeda untuk minta order, kapan signal-signal waktunya untuk minta order. Satu, kapan timingnya, oke? Kedua, kalimat-kalimat seperti apa yang harus dilontarkan untuk minta order, gitu loh. Dan ketiga adalah kalau permintaan order itu diresponi dengan negatif, yaitu si pelanggan belum siap, bagaimana lanjutkan ya percakapannya. Jangan sampai percakapannya jadi kagok gitu loh. Oke, ya. Karena penolakan atas permintaan order bukan final, bukan fatal, ya. Itu hanya bagian dari perjalanan. Lanjut aja perjalanannya, nanti minta order lagi gitu loh. Ya. Oke. Pak James, tadi Pak James mengatakan seberapa intens latihannya. Nah, ini. Pak James seringkali dalam meeting-meeting gitu ya, dalam pertemuan barangkali koordinator, sales manager ketika berkumpul dengan para teams-nya gitu ya.
ya saya menemukan atau saya juga melihat bahwa kok kayak merasa bahwa ngapain sih pakai latihan segala, berasa kayak olahraga banget ya gitu. Nah ini Pak James boleh nggak dibukain? Kenapa penting ada exercise? Kenapa penting ada latihan? Ini bukan perkara bahwa ini permainan bulu tangkis, sepak bola dan sebagainya. Karena masih banyak yang menganggap bahwa untuk apa tim sales harus latihan gitu kan? Yang penting pokoknya udah jago ngomong, bisa ngomong. Sedikit agak berkelok-kelok gitu ya supaya klien bisa percaya. Pak James tolong di bagian ini Pak James tajamkan Pak James, silakan. Oke, sebagai seorang profesional ya, siapapun Anda profesional harus latihan. Oke, contoh ya satu ya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang anggap yang latihan itu permainan, bulu tangkis lah, renang lah, catur lah, permainan. Tapi dalam pekerjaan nggak perlu latihan, ya salah kan? Oke, jadi dalam pekerjaan kita harus belajar jurus baru, lalu mempraktekkan jurus baru kan? Ya, saya mau tanya, apakah seorang dokter ada latihan atau tidak? Ada. Ya, mungkin dia baca jurnal medical ya, atau jurnal buku kedokteran, atau dia ikut simposium dapat teknik baru ya, atau dari farmasi kirim peralatan baru ya. Nah, jadi hal baru kan? Hal baru itu dia harus latihan dulu di luar waktu ketemu pasien, dia latihan produk baru ini ya, dia pelajari produk baru ini, dia latihan peralatan baru ini sampai lancar, baru dia praktekkan ke pasien, dan sambil praktekkan pasien itu dia belajar lagi kan, dia latihan lagi kan. Dokter loh, dokter aja. Coba kalau dokter nggak dapat ilmu baru, nggak mau belajar ilmu baru, nggak mau pakai peralatan baru, mau dokter spesialis, dokter jantung maupun dokter gigi, selalu ada teknologi baru, betul? Ya. Okay. Harus, wajib. Jadi kalau Anda adalah profesional, tapi Anda rasa tidak perlu latihan, dengan demikian you sudah nggak profesional. Karena merasa. Jadi ini saya melihatnya gini ya Pak James, ketika kita selalu memberikan ruang untuk berlatih dalam bidang apapun pekerjaan kita, terutama para tim sales, berarti kita membuka ruang untuk jurus-jurus baru kita pelajari. Betul ya Pak James? Ya. Jadi nggak stuck dengan ilmu lama kita lah ya. Udahlah, saya udah pengalaman 5 tahun, jadi ilmunya ya udah yang hanya 5 tahun itu aja gitu ya Pak James. Yes, dan lebih parah lagi, hasilnya sudah tidak optimal, nggak mau belajar lagi. Ini dia. Itu lebih parah. Oke, nanti kita kulik lagi ya, how to master the closing the sales begitu ya, smart listener. Nah, sambil Anda dalam perjalanan, hati-hati ya buat Anda yang sedang dalam perjalanan. Ada Pak Nano, Pak Dodi Mulyanto, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami ini. Nah, buat Anda yang ingin juga bergabung di tanggal, saya sih ngerasa ini sayang banget, beneran ya. Ini nggak semua radio melakukannya, nggak semua dilakukan setiap tahun begitu ya, mengadakan acara yang namanya Smart Business Lunch Anniversary Edition. Ini seksi banget. Karena ketemu dengan deretan narasumber, Anda makan siang bareng-bareng, dapat materi lagi ya, dan bisa konsultasi dengan kami ya, sambil ngobrol-ngobrol kan bisa tanya-tanya. Itu santai banget. Aduh, Anda kalau ngundang Pak James datang ke perusahaan Anda mesti siapin kocek Anda puluhan juta ya. So, silahkan deh ya daftar pagi ini, karena buat Anda yang daftar di pagi ini di ruangan kita, di ruang Smart Business Talk, Anda juga otomatis mendapatkan buku yang ditulis oleh Pak James, Speak with Confidence ya. So, segera dapatkan informasi lengkapnya ke 0813 3250 3717. Saya ulang, 0813 3250 3717. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Apakah Anda termasuk orang-orang yang beruntung? Bisa ketemu deretan narasumber Smart FM yang super keren dan sukses di bidangnya masing-masing. Untuk berjumpa dengan mereka pasti tidak mudah, karena jadwal mereka yang sangat padat. Untuk mengundang mereka menjadi pembicara di tempat Anda harus menyiapkan kocek lebih dari 50 juta. Tapi bersama dengan Smart FM, Anda cukup menyiapkan Rp500.000 saja.
Iya, benar, Rp500.000. Sudah termasuk makan siang bersama-sama di Hotel Bintang 5, Hotel Borobudur, Jakarta. Anda akan mendapatkan materi dari berbagai narasumber plus goodie bag serta door prize. Hayo, tunggu apa lagi? Segera ya amankan tempat Anda. Hubungi 0813 3250 3717 0813 3250 3717. Hai sahabat Paramount, sukses dengan Maggiore Square dan juga Maggiore Grande. Paramount Land kembali mempersembahkan sebuah area komersial terbaru yang saat ini menjadi bahan perbincangan, Strategic Business Park in Gading Serpong, Maggiore Junction. Lokasi super strategis berada di jalur utama perbatasan Gading Serpong dan BSD, dikelilingi lebih dari 40 klaster yang sudah terhuni, pusat kuliner, apartemen, sekolah ternama dan perkantoran, dan dilalui lebih dari 6.500 mobil per jamnya. Perfect bukan? Dengan konsep modern, ruko 2 dan 3 lantai berdesain eksklusif dan kekinian ini akan dimeriahkan oleh anchor tenan terkenal dan dikelilingi business love, dan Maggiore Junction menjadi destinasi dan trendsetter dan tentu menjadi super investasi untuk kemajuan usaha Anda. Makin perfect ya? Jadi tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang, dan info lebih lanjut hubungi 021 542 00999. Sekali lagi di 021 542 00999. Maggiore Junction, terkini dari Paramount Land. Apakah saat ini Anda sedang cari rumah hunian terbaik? Kabar gembira untuk Anda dari Sumarekon Serpong yang memberikan penawaran istimewa program Mega Release Sumarekon Serpong. Pilihan lainnya juga tersedia klaster Mozart, rumah premium yang dilengkapi dengan skylight, serta klaster Leonora, rumah dengan desain arsitektur modern 2,5 lantai berkonsep real attic. Apa saja yang menjadi keistimewaan ketiga produk unggulan dalam program Mega Release Sumarekon Serpong tersebut, dan seperti apa penawaran khususnya? Simak bahasannya dalam perbincangan interaktif di Smart FM, Selasa 14 Juni 2022, mulai jam 9 pagi. Bergabunglah bersama kami dan jadilah konsumen cerdas. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih. Saya ingin menyapa Smart Listener dulu di berbagai tempat ya, di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Jika Anda dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan bisnis ke Jakarta ya, dan dekat-dekat di tanggal 23 Juni, yuk merapat yuk untuk bisa ikut bergabung dalam acara Smart Business Lunch Anniversary Edition ya, di tanggal 23 Juni. Ini kita akan mingle bersama dengan deretan narasumber yang belum tentu juga tahun depan kami akan melakukannya kembali begitu ya. Jadi manfaatkan, maksimalkan acara ini untuk Anda bisa langsung bernetworking ya dengan narasumber-narasumber Smart FM yang super keren. Anda bisa daftar ke 0813-3250-3717. Saya tahu banget ini lagi banyak yang dalam perjalanan, agak ribet katanya ya. Kalau saya mau langsung transfer sekarang, nggak apa-apa, catat dulu aja nomor untuk daftarnya ya, untuk dapat informasinya. 0813-3250-3717. Sekali lagi ke 0813-3250-3717. Tadi ada yang tanya, kalau saya daftar 2 berarti dapat bukunya 2. Yes dong ya. Jadi kalau suami istri daftar berarti suaminya baca bukunya Pak James juga, istri juga baca buku Pak James. Setelah itu bisa diskusi ya. Setelah itu bisa diskusi. Itu serunya ngobrol sama Pak James ya. Saya ingat banget kalau kita workshop atau seminar gitu, itu bahkan ngobrol dengan peserta diskusi setelah apa yang dibahas gitu kan. Itu diskusi, jadi lamaan diskusi setelah seminarnya ya Pak James ya biasanya. Yes. Ya.
Dan Ola banyak sekali teman-teman ya, smart listeners ya, suka kalau DM ke saya, WA ke saya atau kita ketemu ya, banyak yang komen loh, Pak James, saya jadi lebih kenal Pak James ya, kan sering dengar siarannya. Saya lebih kenal Pak James pada saat kita ketemu loh, ada acara Smart Business Lunch lah, kita sering kan ada off air gitu ya. Dan mereka bilang saya lebih kenal dan lebih berkesan kalau ketemu, dan waktu itu saya tanya Pak James kasih saya jawabannya lengkap sekali dan sebagainya. Nah, itu benefitnya kalau kita bisa ketemu offline. Nah, ini dia. Nah, soal listener dapetin informasinya ke 0813-3250-3717. Ini tempatnya terbatas karena memang dibatasi juga ya. Di Hotel Borobudur Jakarta ini kapasitasnya hanya untuk 100 orang. Jadi buruan untuk amankan space Anda ya untuk bisa ikutan di acara ini. Baik, kita lanjut dulu. Kalau tadi Pak James sudah ungkap kesalahan-kesalahan yang kita sering lakukan para tim sales sehingga kemudian muter-muter nggak closing. Nah, sekarang kita mulailah. Apa triknya untuk bisa menjadi master? Dan untuk menjadi master, mohon maaf, ini bukan terlahir. Ini harus dilatih. Dan kenapa harus latihan? Tadi juga di sesi sebelumnya juga sudah diungkapkan. Bahkan sekelasnya David Beckham, ya, Ronaldo, itu mereka untuk bisa cetak gol latihan terus loh ya. Masa ya kita tim sales nggak latihan, ya kan? Baik, Pak James, apa caranya atau triknya setelah tadi latihan ya? Barangkali ada tips-tips untuk bisa menjadi masternya, Pak James mungkin bisa bukakan satu persatu yang mungkin kita bisa pelajari di pagi hari ini. Silakan Pak James. Oke. Latihan pertama. Latihan pertama adalah coba peragakan dengan teman kamu sesama orang sales ya, atau bahkan di perusahaan Anda sendiri kan ada purchaser-nya, ada buyer-nya. Ya. Dia berperan sebagai orang yang membeli barang, betul ya. Tapi bukan beli dari kita, beli dari supplier kita. Jadi dia udah terbiasa menolak. Dia udah biasa menolak orang sales karena dia menolak orang sales ya, supplier, Nah, atur waktu Anda peragaan dengan si purchaser-nya, dengan si buyer-nya. Anda presentasi produk Anda kepada purchaser dan buyer dari perusahaan sendiri. Nah, biar dia dengar presentasi Anda, ya, dan biar dia komen kepada Anda. Sebagai seorang purchaser, sebagai seorang buyer, sebagai seorang profesinya pembeli, ya, apa kekurangan yang ada di presentasi Anda sehingga buat seorang pembeli, seorang purchaser, presentasi Anda kurang menarik. Dari seorang corporate purchaser, kan kadang-kadang kita B2B ya, misalnya ya, B2B. Kalau Smart FM kan pasti presentasinya B2B ya kan ya, kepada klien-klien perusahaan-perusahaan ya. Nah, sebelum kita ke sana, coba presentasikan kepada purchaser atau buyer-nya Smart FM atau Kompas Gramedia Group lah. Ya, presentasi dan biar dia yang komen kepada kita. Sebagai seorang purchaser yang decision maker berkaitan dengan membeli sesuatu, kira-kira checkpointnya apa sih, checklistnya apa sih, apa saja yang dia mau dengar, apa saja yang harus kita jelaskan, sehingga kurang lebih penawaran kita memenuhi syarat. Nah, selama ini kita selalu belajar dari sudut pandang seorang sales, betul? Nggak pernah coba tanya sebagai seorang pembeli, apa syaratnya? Apa yang akan buat dia terkesan terhadap seorang sales? Apa yang buat dia kurang terkesan terhadap seorang sales? Dari sudut pandang dia. Nah, dari sana kamu kurangnya di sini. Kita sebagai purchaser biasanya kita lihat dari hal ini, hal itu, hal ini. Kamu udah ngomong 15 menit nggak pernah ngomong itu. Oh iya, gitu ya. Iya, tapi kalau di 5 kalimat pertama kamu sudah ungkapkan itu, semestinya kamu udah nggak usah ngomong sampai 15 menit. Karena itu yang kita cari. Nah, pernah tanya nggak? Peragakan di depan purchaser Anda. Dari sana kesalahan-kesalahan kelihatan. Satu. Kedua adalah, nah dari sanalah Anda praktekkan teknik closing yang Anda lakukan selama ini. Ini teknik closing yang Anda lakukan, biar dia komen. Dia komen kekurangannya dari mana, apakah kekurangannya terlalu agresif, kekurangannya justru kurang tegas, ya kekurangannya meminta order tapi malu-malu, apa kesalahan kita? Iya ya Pak James ya, dengan latihan maksudnya memperagakan langsung kita jadi tahu di mana titik-titik yang harus diperbaiki itu. Lagi-lagi ini nih yang seringkali dianggap
tidak penting peragakan latihannya, tapi justru di sini kita bisa tahu. Pak James tadi mengatakan 5 menit itu kalau tadi ya, ada kalimat yang Pak James katakan, kalau tadi sudah diungkapkan, maka harusnya nggak usah bertele-tele. Nah, apa sih kalimat atau kata-kata yang penting sekali di awal? Ya, ini nih yang artinya menjadi kunci. Kalau kalimat depannya udah oke, ke belakangnya pasti gitu ya. Openingnya udah oke, ke belakangnya akan mengikuti. Apa itu Pak James? Boleh nggak dibuka? Kalimat-kalimat awal itu adalah buat si pembeli tenang. Buat si pembeli tidak defensif. Oke. Ya. Oke, jadi Ibu Ola, ya kehadiran saya hari ini jelas adalah mau jelaskan apa saja fasilitas-fasilitas Smart FM ya yang ada yang bisa Anda manfaatkan. Ya, kami punya ya banyak sekali produk-produk yang kami sediakan buat perusahaan-perusahaan seperti Ibu Ola ya yang Ibu Ola bisa manfaatkan ya. Orang suka memanfaatkan, orang tidak suka dimanfaatkan. Oke ya. Jadi inilah fasilitas-fasilitas yang kami punya yang silakan Ibu Ola memanfaatkan gitu loh. Suka kan ya? Daripada ini ada produk-produk yang kami punya yang Ibu Ola bisa beli. Aduh, kalau saya beli saya keluar duit nih, malas nih. Tapi memanfaatkan. Senang nih, oh ya, ada apa yang bisa saya manfaatkan. Senang kan? Ya. Ya, oke. Katakan dan tugas saya adalah cari tahu ya the nature of your business ya apa di sisi manalah kita bisa kerjasama ya. Nanti saya akan tanyakan beberapa pertanyaan. Setelah itu saya akan share produk-produk kita dan sama-sama kita diskusi mana yang bakalan cocok ya. Pasti Ibu Ola pasti ada sedikit mismatch ya, kebutuhan Anda dan produk kita, budget Anda dan harga kami ya, pasti ada sedikit mismatch ya. Dan tugas kita nanti kita ngobrol-ngobrol supaya mengurangi mismatch-nya. Moga-moga ada titik temu yang membahagiakan. Nah, ini kalau sudah bicara manfaat, berarti sayang banget kalau Smart Listener tidak memaksimalkan manfaat dari pertemuan tanggal 23 Juni. Benar nggak Pak James? Ya. Iya. Karena Kan, itu udah smash tuh, itu udah minta order tuh. Karena ketemu langsung dengan narasumber, saya sih ngebayangin ini sayang banget tuh, coba duduk semeja, mingle, makan bareng, bisa tanya-tanya, terus nggak dimanfaatkan. Olah, saya mau tanya ke Smart Listeners, coba bayangkan ya, kapan lagi ada kesempatan ada saya, ada Pak Tung, Anthony Diomatin, Avan Perdansyah, ya Mas Avan dan Ibu Afriani ya duduk sederet, Anda duduk di tengah dan kita foto. Anda di tengah, betul kan? Yes, betul. Memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan. Ya. Sangat memungkinkan. Anda duduk di meja ya sama kami sambil makan sop buntut yang terkenalnya Hotel Borobudur, foto. Kapan lagi bisa duduk bersama kami lunch bareng ya satu meja, foto lagi. Keren banget deh, keren banget. dan itu sudah pasti narasumber kalau ditanya nggak mungkin nggak jawab dong, benar nggak sih Pak James? Yeah. Gitu kan? Pasti kan sharing lah begitu ya. Pasti. Smart Listener, maksimalkan manfaat besar ini ya, segera dapetin informasinya ke 0813 3250 3717. Ini beneran karena memang tempatnya terbatas. Dari hotel pun dari kami juga membatasi jumlah orangnya. So, ayo segera amankan kursi Anda dan dapat informasi lengkapnya sekali lagi ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Ada beberapa pertanyaan terkait topik kita pagi, nanti kita bahas di satu sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu,
dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami. Terima kasih untuk Bung Johan ya di Medan yang bergabung dan menyampaikan, Pak James, saya baru 2 tahun ini menjadi tim sales katanya begitu ya. Dan ternyata sangat susah kalau kata Bung Johan ya. Mohon bantuannya Pak James ya untuk bisa dapat janjian, bisa ketemu dan meeting bersama dengan klien itu katanya kan bukan perkara yang gampang ya, karena klien alasannya selalu sibuk ya, padat dan sebagainya. Tetapi begitu sudah berjumpa grogi dan kemudian suka kehilangan kata-kata Pak James kalau sudah di depan klien. Dan saya sudah coba standar dengan mempersiapkan presentasi tentang product knowledge begitu. Tetapi ini juga rasanya belum berhasil. Mohon sarannya, silahkan Pak James. Oke, banyak sekali pertanyaannya, sudah pasti banyak sekali jawabannya Bung Johan dari Medan. Thank you ya. Oke, smart listener sekaligus deh ya. Agar supaya Anda bisa dapat jawaban yang lengkap seperti pertanyaan dari Pak Johan ya, lengkap, saya mau kasih tahu bahwa selama ini so many years saya sudah produksi banyak banget 20 sampai 30-an judul CD masing-masing isinya kiatnya lengkap banget ya. Bagaimana caranya buat sales appointment, bagaimana kunjungannya berhasil, bagaimana presentasinya dan sebagainya. Banyak banget bagaimana mengenali sifat-sifat pelanggan dan sebagainya. Banyak banget CD-CD-nya. Masing-masing CD tergantung CD-nya 50.000, 100.000, 300.000 dan sebagainya. Oke, ada 10 CD yang akan menjelaskan semua itu dari A sampai Z, 10 CD lengkap. Nah, kalau Anda mau beli 10 CD itu harganya 1,5 juta rupiah untuk 10 CD itu. Oke? Itu satu. Kedua adalah saya akan adakan webinar ya seperti biasa dengan judul How to Master Closing the Sale ya, khusus jurus-jurus closing tekniknya. Ya, hari ini 1 jam aja, banyak yang kita nggak bisa bahas. Kita sudah bahas banyak, tapi banyak lagi yang nggak bisa kita bahas. Ada 2 webinar, 2 sesi tanggal 16 dan 17 Juni ini ya. 16-17 Juni ini jam 7 sampai jam 9 malam ya. Saya akan ajarkan teknik-tekniknya dan respon selalu dari angkatan yang lain selalu, Pak, gampang banget saya praktekkan, hasilnya langsung kelihatan. Oke? Webinarnya 499.000 per orang. Nah,
khusus untuk angkatan ini, hanya untuk angkatan ini ya, yang akan tanggal 16-17 Juni, yang ikut webinar saya 16-17 Juni, yang 10 CD bernilai 1,5 juta rupiah itu saya hadiahkan ke Anda sebagai pelengkap. Yes. Mau ikut. Ya, 10 CD senilai 1,5 juta rupiah itu saya hadiahkan ke Anda. Oke, jika Anda ikut webinar saya, How to Master Closing Your Sale. Oke, ya. Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Silakan Anda follow Instagram saya dan DM ke saya. Langsung DM ke saya, Pak James, saya mau ikut dong. Gitu aja. Nanti tim saya akan follow up. Oke? Atau kalau Anda mau tahu lebih banyak, Anda mau daftar, boleh. Silakan catat. Kalau Anda tidak sedang nyetir, WA ke rekan saya, Ibu Happy, 0813 1417 6735. Oke, 0813 1417 6735. Oke, khusus untuk angkatan ini semua yang daftar dapat 10 CD senilai 1,2 juta rupiah. Ya, oke. Dan juga selain dari itu tanggal 23 jam makan siang kita ketemu di Hotel Borobudur. Yeay. Dapat buku lagi. Dapat buku lagi. Bung Johan, udahlah, ayolah terbang ke Jakarta ikutan lah. Dan Bung Johan mumpung lagi di Medan ya, Anda kan mumpung kita ada webinar, Anda bisa belajar. Dan CD itu kami kirim ke Medan buat Anda gratis ongkir. Oke. Siap, Pak James. Baik, kita sambung. Masih tersisa ada waktu 5 menit lagi. Satu poin, Pak James, barangkali masih bisa kita bukakan begitu ya. Kalau tadi di awal, Pak James sudah sampaikan how to master itu adalah coba peragakan pada saat presentasi. Nah, teknik yang lain yang juga tidak kalah penting dan harus dikuasai oleh para tim sales ini apa, Pak James? Silakan. Oke, nah teknik kedua adalah saya ibaratkan supaya teman-teman smart listeners bisa analogikan ya. Saya ibaratkan minta order atau closing the sale itu ibaratnya kalau main bulu tangkis smash. Kita smash ya. Jadi poin pertama, setiap kali kita smash belum tentu menghasilkan poin, betul kan ya? Bukan setiap smash yang kita lakukan menghasilkan poin. Demikian juga, bukan setiap kali kita minta order pasti menghasilkan order. Kadang-kadang lawannya balas, ya balas ya. Oke, dan kadang-kadang customer kita juga bilang, tunggu, saya mau tanya dulu nih, nggak secepat itu, gitu kan? Ya, jadi smash balas. Tetapi walaupun kita main bulu tangkis, kita tahu bukan setiap kali kita smash pasti menghasilkan poin. Tetap kita smash, betul? Dengan harapan dapat poin, betul? Nggak ada pemain bulu tangkis main terus sampai di bagian terakhir baru dia smash. Nggak ada. Setiap kali ada kesempatan di smash. Oke? Jadi setiap kali ada kesempatan, minta order. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan ada kesempatan itu, Pak James? Ya, kapan jeda untuk minta order? Nah, kalau main bulu tangkis, setiap kali lawan kasih bola, oper bola tinggi, itu kesempatan untuk smash, betul? Ya. Nah, jadi di presentation sales-nya bola tinggi ibaratnya ada pertanyaan. Customer tanya nih, ya, Pak James, ada kaos warna biru nggak? Oh ya, Ibu Ola kenapa mau pilih warna biru, Bu? Karena suami saya suka warna biru, jadi saya mau beli buat dia. Oh ya, oke sip, Bu. Ya, oke. Ya, kami ada warna biru, Bu. Ya, yuk silakan kita ke kasir. Udah close kan? Dia tanya ada warna biru nggak? Saya tanya kenapa Ibu Ola pilih warna biru? Suami saya warna favoritnya warna biru. Oke, Bu, saya siapkan satu potong warna biru. Yuk ke kasir. Nah, yuk ke kasir itu kan smash. Kalau Ibu Ola bilang ikut saya ke kasir, ya udah jadi beli, betul? Apakah perlu tanya? Ibu Ola jadi warna birunya? Nggak perlu tanya kan? Kalau Ibu jadi, entar dulu saya pikir-pikir. Ya, coba kalau Ibu Ola, yuk kita ke kasir. Nah, Ibu Ola ikut saya ke kasir kan sudah close. Oke. Permintaan order itu bukan Ibu jadi, Ibu oke, bukan itu. Permintaan order itu adalah yuk ke kasir. Oke. Gitu loh. Kalau masih bertanya-tanya, Ibu jadi itu kayak masih ada keraguan sebenarnya dari kita gitu ya. Karena kalau Anda tanya Ibu jadi, Anda lempar beban ke Ibu kan, dia harus buat keputusan kan. Dan setiap kali orang buat keputusan pasti akan hati-hati. Nah, karena dia perlu hati-hati, dia bilang entar deh saya pikir-pikir. Nah, yuk kan ciptakan masalah. Tapi kalau yuk Bu kita ke kasir, diarahkan, kalau dia ikut aja kan gampang. Dia nggak perlu buat keputusan kok, dia ngikut aja.
Oke. Pak James, ini pertanyaan klasik yang datangnya dari Mbak Adita ya, yang bergabung bersama kita dari Surabaya. Pak, gimana kalau klien katanya gitu ya, udah belum apa-apa kita selesai presentasi, ujung-ujungnya yang dia sampaikan adalah jurus minta diskon. Ini gimana mengcounter yang seperti ini nih Pak James? Pengen closing tapi juga harganya jangan terlalu dibanting karena diskon. Silakan Pak James, gimana? Sejak kapan kita jual barang orang nggak minta diskon? Sejak kapan? Jadi kalau orang sales, orang minta diskon, you kaget, you are not prepared, gitu loh. Ya kan? 100% Anda ketemu orang, satu pasti bilang mahal, dua pasti minta diskon. 100%. Nggak ada orang Indonesia beli sesuatu nggak bilang nggak minta diskon. Harga pas pun dia minta diskon. Harga pas pun minta diskon. Ya, oke ya. Jadi kalau customer minta diskon, bisa. Bisa Bu, bisa Pak. Gitu bisa aja Ibu olah, Ibu, ya, Bu. Ya oke lah. Kalau saya mau kasih diskon, Ibu mau pesan berapa unit Bu? Iya. Tembak balik. Kalau saya boleh kasih diskon, emang Ibu mau pasang iklan untuk berapa bulan Bu? Udah kan tembak balik. Tapi kalau dia bilang, kalau harganya cocok, saya pasang iklan untuk 1 tahun. Boleh kita diskusi. Iya. Betul? Tapi kalau Nanda diskon dulu deh, baru kita pikir, masih jauh basa-basi itu. Gitu, jangan kayak, oh tenang Bu, kita ada budget, kita ada promo, nanti kita kasih 15% diskon, plus tunggu dulu, jangan lepaskan kartu as, tarik dulu. Kalau gua kasih diskon, lu mau budget berapa? Gitu loh. Iya. Sama seperti di toko kan, Ci, bajunya berapa? Ini, wah mahal, maunya berapa? Maunya segini. You mau beli berapa potong dulu, sayang? Tanya dulu, Enci aja tahan. Enci tanya, mau beli berapa potong dulu? 1 doang. Hehehe, gitu kan? Kalau 15, 20 dusin, langsung melek matanya, betul? Tapi kalau beli 1 ini aja, hehehe, gitu aja. Mau 1 aja, mau minta banyak-banyak, tenang aja lah. Oke Pak James, kita harus akhiri perbincangan kita ya. Oke, highlight dari perbincangan ini yang pasti menjadi seorang sales yang mampu, artinya piawai mengclosing itu tidak terlahir, itu bisa dilatih ya. Kabar baiknya setiap orang bisa menjadi master the closing sales begitu. Tapi caranya gimana? Anda bisa dapetin triknya jauh lebih banyak lagi nanti dalam webinarnya bersama dengan Pak James ya. Kalau ingin dapat informasi ini lebih lanjut, silakan ke 0813 14 176 735 nanti bersama dengan Ibu Happy. Thank you. Dan terbaru nih ya, supaya Anda juga bisa mingle, makan bareng, foto bareng, ngobrol bareng, banyak hal dengan narasumber Smart FM ya, termasuk juga Pak James. Manfaat ini nggak datang setahun sekali, belum tentu juga datang. So, silakan maksimalkan untuk bisa ikutan acara Smart Business Lunch Anniversary Edition di tanggal 23 Juni 2022 di Hotel Bintang 5 di Hotel Borobudur, Jakarta. Ya, dapatkan informasi lengkapnya ini ke 0813 3250 3717 bersama dengan rekan kami Mbak Bunga. Dan setiap orang yang daftar di Jamin ini bersama dengan Pak James itu akan langsung mendapatkan buku Speak with Confidence. Dan Anda bisa bawa bukunya ke acara, langsung saya tanda tangan, kita foto bersama dengan bukunya. Yes, oke. Pak James, kita pamit ya, sehat-sehat untuk Pak James. Dan sukses juga untuk webinarnya di hari Kamis ya, Rabu Kamis ya. Yes. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Trend. Brought to you by Smart FM Network.